wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Syifa Salsabila dari kelas 11 MIPA 4. Sini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri. Nah, yang pertama, sebelum kita lanjut, apa itu trigonometri? Trigonometri merupakan sebuah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara panjang dan sudut segitiga. Nah, dan apa itu persamaan trigonometri? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini ada rumus trigonometri dasar, yaitu sin x sama dengan x sama dengan alfa ditambahkan dikali 360 derajat, atau x sama dengan 180 min alfa ditambahkan dikali 360 derajat. Atau di sini bukan kalian memilih antara cara ini atau yang ini, tapi di sini merupakan ini langkah kedua dan ini langkah pertama, ini langkah kedua. Nah, kalau yang di sini tuh untuk soal yang derajat. Nah, yang di bawahnya untuk soal radian, yaitu pecahan, ada x sama dengan alfa ditambahkan dikali 2pi, atau x sama dengan pi dikurangin alfa ditambahkan dikali 360 derajat. Nah, sini kita masuk ke contoh soal, yaitu ada sin 2x min 30 derajat sama dengan sin 210, 0 kurang dari x kurang dari 360 derajat. Nah, kita tulis dulu sin x di sini sebelah kiri dan kanannya sudah sama, jadi kita tinggal turunin yang ini. Tulis yang di sebelah sini itu x, yang di belakang sama dengan adalah alfa. Nah, kita masukin rumusnya. Rumus ini itu ada x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, x-nya kita masukin 2x min 30 sama dengan alfanya di sini 310. Nah, di depan sama dengan tidak boleh ada angka lain. Di depan sama dengan itu harus x. Jadi negatif 30-nya kita pindah ke belakang. Jadi 2x, x-nya turunin sama dengan 210. Negatif 30 pindah ke belakang sama dengan, jadi menjadi positif 30. Dua x 210 ditambah 30 240. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di depan x itu di depan sama dengan harus x, tidak boleh ada angka lain. Jadi kan di sini ada 2, kita bagi dengan 2. 2x dibagi 2, x sama dengan 240 dibagi 2, yaitu 120 ditambah k kali 360 dibagi 2, yaitu 180. Nah, sudah seperti ini, kita ganti k-nya. K itu adalah bilangan bulat. Kalian bisa menggantinya dengan 0, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini saya akan mencoba dari k negatif 1. K-nya kita ganti dengan negatif 1. Jika ada seperti ini, kita harus mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Negatif 1 dikali 180 yaitu negatif 180. Nah, 120 ditambah negatif 180 yaitu hasilnya negatif 40. Kita ganti coba dengan K0. Oh ya, yang K
negatif 1 ini dia hasilnya itu X-nya negatif 140. Sedangkan di soal itu X itu tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 360. Sedangkan negatif 40 ini kurang dari 0, jadi coret. Nah, sekarang kita coba dengan K0. 120 ditambah 0 dikali 180. 0 dikali 180 hasilnya 0. 0 ditambah 120 hasilnya 120. Ini memenuhi karena dia lebih dari 0 dan kurang dari 360. Kita coba dengan K1. Satu dikali 180, 180 ditambah 120, 300. Ini memenuhi. Kita coba dengan K2. Dua dikali 180 yaitu 360. 360 ditambah 120 yaitu 480. Ini tidak memenuhi karena dia lebih dari 360 derajat. Nah, ini cara langkah yang pertama. Langkah yang kedua ada X sama dengan 180 min alfa ditambah K dikali 360 derajat. X-nya kita tulis yaitu 2X min 30 sama dengan 180 dikurangin alfanya 210 ditambah K dikali 360. Kalau yang awal tadi negatif 30 nya dipindahin ke belakang, nah yang ini juga sama, tapi kita harus menghitung yang 180 dikurangi 210. 2X min 30 sama dengan 180 dikurangi 210 hasilnya 210 dikurangi 180 min 30 ya? min Ya, min 30. Nah, 180 dikurangi 210 itu ada negatif 30 min 30 ditambah K dikali 360. Jika sudah seperti ini baru negatif 30 nya dipindahin ke belakang sama dengan 2X sama dengan min 30 ditambah 30 tambah K dikali 360. 2X sama dengan negatif 30 ditambah 30 hasilnya 0 ditambah K dikali 360. Karena di depan X ada angka 2, jadi kita bagi dengan 2. X sama dengan 0 ditambah K dikali 360 dibagi 2 yaitu 180. Kita coba K dengan negatif 1. Itu hasilnya negatif 180. Dia tidak memenuhi karena hasilnya hasil X-nya itu kurang dari 0. Kita coba K0 sama dengan X sama dengan 0 dikali 180 hasilnya 0, lalu tambah 0 hasilnya 0. Dia memang bisa karena di sini 0 tidak boleh lebih dari 0, di sini 0 berarti bisa. Kita coba K1. 0 ditambah 1 dikali 180 hasilnya 180. K2
Yang kedua, X sama dengan 0 ditambah 2 dikali 180, hasilnya X sama dengan 360. Nah, jadi HP-nya ada 120, 300, 0, 180, 360. Nah, dari kelima yang X yang sudah dihitung, kita ambil dari yang paling terkecil, yaitu yang pertama ada 0, ada 120, ada 180, ada 300, dan 360. Di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu contoh soal tentang tan. Di sini ada tan X dikurangi setengah pi ditambah sama dengan tan 2/5 pi. 0 kurang dari X kurang dari 2 pi. Nah, kita tulis ini bentuk soal yang radian. Kita lihat yang tan radian, yaitu rumusnya kita tulis terlebih dahulu soalnya. Nah, kanan dan kiri sudah sama tan, jadi kita turunin yang X min setengah pi sama dengan 2/5 pi. Tutup. Yang di sebelah sini itu X, yang di sebelah sini itu apa? Kita masukin rumus radian yang tan, yaitu X sama dengan apa ditambah K dikali pi. X nya kita masukin, X alpanya 2/5 pi. Nah, di depan sama dengan itu harus X sendiri. Jadi 1/2 pi kita pindah ruas ke belakang. Jadi tulis 2/5 X sama dengan 2/5 pi nya turun, negatif setengah pi pindah ke belakang jadi positif 1/2 pi. Ini belum bisa ditambah karena penyebutnya belum sama. Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Penyebutnya 10. 10 dibagi 5 2 dikali 2 itu 4, ditambah 10 dibagi 2 5 ditambah 1, 5 dikali 1 yaitu 5. Pi ditambah K dikali pi. X sama dengan 4 ditambah 5 yaitu 9, 10 pi ditambah K dikali pi. Nah, sudah seperti ini kita masukkan K-nya. Kita pakai dengan K0. X dengan 9/10 pi tambah 0 dikali pi. 0 dikali pi 0, 0 ditambah 9/10 pi hasilnya 9/10 pi. K1 X sama dengan 9/10 pi ditambah 1 dikali pi. 1 dikali pi 1. 9/10 pi ditambah 1 pi hasilnya 1. 9/10 pi. Jadi HP-nya uh, 9/10 pi dan 1 9/10 pi. Dari sin, cos, dan tan rumus tersebut yang paling gampang tuh rumus tan. Nah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri berubah fungsi. Di sebelah sini ada kuadran dan rumus. Nah, kuadran itu ada 4, yaitu kuadran 1, 2, 3, 4.
jika kalian ingin menentukan kuadran, kalian bisa melihatnya dari jarum jam, tapi berlawanan. Kalau jarum jam ke sebelah kanan, sedangkan ini ke sebelah kiri. Nah, di kuadran 1 itu sin, cos, tan, cosec, sekan, kotan itu positif, semuanya positif. Di kuadran 2 itu yang positif hanya sin dan cosekan saja yang positif. Kuadran 3 tan, kotan saja yang positif, dan kuadran 4 ada cos dan sekan saja yang positif. Di sini ada rumus yang kita gunakan untuk berubah fungsi ada 4, yaitu kuadran 1 ada 90 min alfa, kuadran 2 90 plus alfa, kuadran 3 270 min alfa, dan kuadran 4 ada 270 plus alfa. Nah, sini sudah ada contoh soal yang sin x ditambah 30 sama dengan negatif cos x ditambah 30, 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 360. Nah, di sini kita tulis dulu soalnya sin x ditambah 30 dengan cos x ditambah 30. Nah, kanan dan kiri belum sama, kita samakan yang ini. Yang ini menjadi sin. Kita tulis sin. Nah, sin yang negatif di kuadran 3 dan 4. Kita ambil yang kecil yaitu kuadran 3. Kuadran 3 rumusnya 270 dikurangin alfa. Kita tulis sin alfanya yaitu yang ini. Tulis min 40. Kenapa kita kurangin? Karena di sini negatif. Jika positif, nggak apa-apa, tidak usah pakai kurung. Negatifnya dikali silang. Nah, min ke positif x positif negatif x, min ke positif 30 hasilnya min 30. Sini sin 270 dikurangin 30 yaitu 240. Kanan dan kiri sudah sama sin, jadi kita turunin x tambah 30 sama dengan 240 min x. Di sini x, dan di sini alfa. Yang saya sudah jelaskan tadi, persamaan trigonometri dasar, rumus sin itu ada x sama dengan alfa ditambah k dikali 360. X yang kita tulis yaitu x ditambah 30, alfanya itu 240 x ditambah k dikali 360. Di depan sama dengan harus x, karena di sini di belakang sama dengan juga ada x, jadi x kita pindah ke depan dan plus 30 ini kita pindah terus ke belakang. Jadi x positif x ditambah sama dengan 240 dikurangi 30, x ditambah x yaitu 2x, 240 dikurangi 30 yaitu 210. Kita bagi di depan x karena ada angka 2, kita bagi 2. 210 dibagi 5 yaitu 105. 360 dibagi 2 yaitu 180. Kita ganti dengan kan 0. X sama dengan 105 ditambah 0 dikali 180. 0 dikali 180 yaitu 0, 0 ditambah 105 yaitu 105. Kita ganti dengan angka 1.
285. Ini 285. Yang kita coba dengan paduan. Hasilnya 465. Kita masukin ke rumus yang kedua. X sama dengan 180 alfa ditambahkan dikali 360. Kita tulis X-nya. Alfanya ini 240 positif X negatif 60 tambah X negatif 20 dari 180 dikurangin 240. X ini yang 30 nya pindah ke belakang dan yang X nya pindah ke depan. X dikurangin X0. Nah, ini tidak usah dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena X dikurangi X nya sama 0, jadi nggak ketemu hasil X nya. Jadi kita langsung ke HP saja. HP-nya ada 105, 205, 285. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Sini ada sudut istimewa dan identitas trigonometri. Sudut istimewa sin konstan dan identitas trigonometri ada 7 rumus. Yang pertama sin x kuadrat ditambah cos x kuadrat sama dengan 1. Yang kedua cos x kuadrat sama dengan 1 min sin x kuadrat. Yang ketiga sin x kuadrat sama dengan 1 min cos x kuadrat. Yang keempat cos 2x sama dengan cos x kuadrat dikurangin sin x kuadrat. Yang kelima cos 2x sama dengan 1 min 2 sin x kuadrat. Yang keenam cos 2x sama dengan 2 cos x kuadrat dikurangin 1. Yang ketujuh secant x kuadrat sama dengan 1 plus tan x kuadrat. Nah, yang sering dijumpai itu ada yang ini. Nah, kita langsung lanjut ke contoh soal. Di sini ada 2 sin x kuadrat ditambah 3 cos x sama dikurangin 3 sama dengan 0. Kita tulis dulu soalnya. Nah, seperti ini. Karena di sebelah sini ada sin, di sebelah sini ada cos. Nah, cos x kuadrat apakah ada di rumus identitas trigonometri? Ada, yaitu jadi sin x kuadratnya kita ganti dengan 1 min cos x kuadrat. Jadi 2 Nah, seperti ini dikali silang 2. Nah, 2 dikali 1 yaitu 2. 2 dikali negatif cos x kuadrat yaitu kurangin 2
cos X kuadrat tambah 3 cos X min 3 sama 0. Yang di depan itu, yang paling depan itu selalu harus berpangkat. Jadi yang di depan itu harus min 2 cos X kuadrat. Jadi kita tulis 2 ini kita pindah ke belakang 3. Harus kita tambahin terlebih dahulu, berarti kita tulis 2 cos 2x tambah punya utang di sini negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1, punya utang 3 dibayar 2 hasilnya masih utang 1, negatif 1. Nah, sama dengan 0. Di sini di paling depan itu harus positif, jadi kita kalikan dengan negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Dan seperti ini kita ganti, misalkan cos X nya itu X, cos X nya itu sama dengan P. Jadi kita tulis ulang 2P kuadrat 3P plus 1 sama 0. Kita faktorkan. Kalau belakangnya plus, belakangnya ditambah, antara min-min atau enggak plus-plus. Kita lihat dari tengahnya, kalau tengahnya negatif berarti min-min, kalau tengahnya positif berarti positif-positif. Kita tulis negatif-negatif. Negatif berapa? Berapa kali berapa yang hasilnya 1? 1 kali 1. Negatif 1 dikali negatif 1 hasil positif 1. Nah, kalau yang di tengah, angka yang di tengah ini, gimana caranya biar dapat 3P? Kita harus tambahkan ke kedua angka di sini. Jadi seperti ini. Cara membuktikannya, dua ujung dengan ujung, tengah dengan tengah. Jadi 2P dikali min 1 hasilnya min 2P, min 1P dikali P hasilnya min P. Hasilnya sama dengan min 3P. Terus ini kita lanjutkan 2P min 1 sama dengan 0. 2P sama dengan 1, P sama dengan setengah. Yang ini P min 1 sama dengan 0, P sama dengan 1. Nah, terus seperti ini kita P ini kita ganti dengan cos X. Di sini cos X sama dengan setengah. Ini cos X sama dengan 1. Nah, kita cari yang cos X terlebih dahulu. Cos X sama dengan setengah itu ada cos 60. Jadi kanan kiri sudah ada cos, jadi kita X sisa X dan 60. Nah, yang sini cos X sama dengan 1, cos X sama dengan cos di sudut istimewa yang nilainya 1 yaitu ada 0. Jadi X sama dengan 0. Kita langsung ke rumus. Rumus cos yang pertama itu ada X sama dengan alpha ditambah K dikali 360. X nya tetap X karena di sini X, alpha-nya yaitu 60, K dikali 360. Sekarang K-nya kita ganti dengan K0.
Hasilnya 420. Ini yang pertama. Yang kedua. Rumus yang kedua ada X sama dengan ini negatif alfa yang langkah kedua. Terus X-nya X, alfanya negatif 60, tambahkan dikali 360. K-nya kita ganti dengan K0. K-nya kita ganti dengan 1. Nah, kita lanjut ke yang sebelah sini itu ada cos X sama dengan cos 60. Di sini selanjutnya kita ada cos X sama dengan cos 0, X sama dengan 0. Rumus cos yang tadi udah di atas ada X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. X-nya alfanya 0 ditambah K dikali 360. Kita ganti K-nya dengan 1. K sama dengan 1. X sama dengan 0 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan 0. X sama dengan 360. Kita coba dengan K0. X sama 0. Kita kenapa di sini saya tidak menggunakan K2 karena hasilnya akan lebih dari 360. Kita langkah kedua yaitu rumusnya X negatif alfa ditambah K dikali 360. X dengan negatif 0 ditambah K dikali 360. K-nya kita ganti dengan 0. X sama dengan min 0 ditambah 0 dikali 360. X sama dengan 0. Kita ganti dengan K1. X sama dengan negatif 0 ditambah 1 dikali 360. X sama dengan 360. Nah, kita lanjut HP. HP-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 60 itu termasuk di bawah 360 dan di atas 0. 420 tidak termasuk karena dia udah lebih dari 360, dan negatif 60 itu udah tidak termasuk karena di bawah 0. 300 di tengah-tengah, 300 bisa karena di atas 0 dan di bawah 360. 360 bisa karena kita 360 0 gitu bisa. Nah, kita tulis dari yang terkecil 0. Ini 0-nya ada 2, kita tulis salah satu aja. Yang lalu 60. Lalu ada 300 dan 360. Di sini salah satu saja yang dipilih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam penulisan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.